Salam sejahtera. Sebelum masuk ke pembahasan soal, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevranto Soid dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S244028. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari eh, kerja pada soal kuis pada mata kuliah PSDW. Lanjut, kita langsung membahas langsung saja ke soal nomor satu. Di sini diberikan permasalahan yaitu ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan empat warna es krim. Di sini ada warna pink, di sini ada warna pink, di sini ada warna kuning, ungu, dan juga hijau. Nah, di sini diberikan instruksi yaitu es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Sini dimulai dengan corong kosong. Satu, sini ambil warna secara sembarang atau random. Tambahkan dua bulatan berwarna sama. Selanjutnya di sini ada tambah satu bulatan dengan warna berbeda. Yang ketiga yaitu jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah satu. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Yang artinya eh, es krim pada stand kedua ini tidak ada yang mencakup pada instruksi es krim pada stand pertama. Lanjut ke tantangan, di sini ada yang mana merupakan es krim stand kedua. Maksudnya tadi yang saya katakan stand kedua yaitu tidak ada yang pada instruksi stand pertama. Lanjut ke sini sebelum kita mengetahui jawabannya terlebih dahulu kita menganalisa masing-masing es krim pada pilihannya, pada pilihan A, B, dan C dan D. Terlebih dahulu kita identifikasi dulu yang es krim pertama. Di sini es krim pertama ini memiliki dua bulatan berwarna merah. Itu ini dan diikuti satu bulatan beda warna. Nah, jika diulangi pilihan A tetap memiliki dua bulatan ya dengan warna sama dan diikuti dengan satu warna berbeda. Jadi A memenuhi syarat. Jadi A ini memenuhi syarat pada stand pertama. Ini pada stand pertama. Selanjutnya itu yang bagian B memiliki dua bulatan berwarna hijau dan diikuti dengan bulatan warna pink. Sini pink ada dua juga. Selanjutnya, jika diulangi pilihan B tidak memenuhi syarat karena memiliki dua bulatan yang berbeda warna. Jadi B itu tidak tidak mencakup instruksi pada stand pertama. Jadi ini tidak stand pertama. Selanjutnya itu pilihan C. Pilihan C memiliki dua bulatan berwarna yang sama yaitu kuning dan diikuti dengan warna pink. Ini pink satu up. Dan jika diulang pilihan C tetap memenuhi syarat karena diikuti dengan es krim yang warna sama dan satu berbeda. Tadi ketentuannya di sini tambah satu bulatan yang dengan warna yang berbeda. Ini ketentuannya tadi. Hmm, satu bulatan dengan warna yang berbeda. Selanjutnya yang D yaitu memiliki dua bulatan berwarna sama yaitu pink, pink, dan diikuti berwarna satu warna berbeda. Diulangi pilihan D yaitu hijau dengan karena diikuti dengan dua es krim warna sama, maka sama atau satu warna berbeda, maka es krim D ini termasuk ke stand pertama, memenuhi instruksi stand pertama. Ini stand pertama. Jadi di sini tantangannya yang mana merupakan es krim stand kedua, otomatis yang benar adalah B. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, ini tadi analisis terhadap eh, soal nomor satu tadi. Sini jawabannya benar lebih. Untuk soal selanjutnya yaitu Bob bekerja di stasiun pusat kota dan kerja dimulai pukul 8. Langsung saja kita buat diketahuinya di sini kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia didenda sebesar 10.000. Nah, pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. 8:08. Nah, sini ada tersedia tabel keberangkatan berbagai kereta stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Sini tantangannya diberikan, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat, tetap paling murah. Sini ada ketentuan tetap paling murah dendanya. Di sini pilihannya wirawiri, biasa, cepat, dan ekspres. Sebelum kita menentukan pilihan jawaban, terlebih dahulu kita analisis dulu setiap kereta. Yang pertama itu kereta biasa. Kereta biasa itu eh, di sini harga tiketnya 5.000. Nah, berangkat setiap 5 menit. Nah, dengan waktu tempuh 40 menit. 40 menit. Nah, jika Bob naik pukul 8.10, maka ia tiba dengan pukul 8.50 karena tadi waktu tempuhnya 40 menit. Nah, terlambat 50 menit. Jadinya terlambat 50 menit. Nah, dendanya itu 30.000. Dendanya yang ini 30.000. Nah, 30.000. Nah, untuk selanjutnya itu kereta Wirawiri. Itu eh, 10, harga tiketnya itu 10.000. Nah, 10.000 berangkat setiap 10 menit. 10 menit tadi itu 5 menit, sekarang 10 menit. Dengan waktu tempuh 30 menit. 30 menit waktu tempuh. Nah, jika Bob naik pukul 8.10, maka ia tiba pukul 8.40. Ya, tambah 30, ya 8.40. Terlambat 40 menit. 40 menit, maka dendanya di sini ya 20.000. Sini dendanya ya sini tuh ya 20.000 untuk yang kereta warawiri. Nah, selanjutnya yaitu kereta cepat. Nah, kereta cepat di sini harga tiketnya 15.000 dengan berang dengan berangkat setiap 15 menit. Nah, 15 menit. Nah, dengan waktu tempuh 20 menit. Nah, jika ia berangkat pukul 8.15 setiap 15 menit kan. Jadi ya berangkat pukul 8.15 ya tiba pukul 8.35. Jadi dia denda sebesar 20.000. Nah, yang 20.000 juga sama 20.000. Nah, untuk kereta ekspres di sini ada harga tiketnya 20.000 dengan setiap keberangkatan itu setiap 20 menit dan waktu tempuh itu 12 menit. Artinya sini lebih cepat ya dibandingkan kereta-kereta tadi. Jika Bob naik pukul 8.20 karena tadi setiap keberangkatan 20 menit maka tiap orang itu 8.20 dan ia tiba pukul 8.32 karena tambahkan aja ya 20 tambah 12 menit 8.32. Jadi terlambat 32 menit. Denda sebesar 20.000. 20.000 juga. Nah, di sini kita tentukan untuk menghitung total biaya untuk tiap opsi pada opsi kereta yang akan dipilih Bob. Sini opsi biasa
5.000 ditambah 30.000 itu menjadi, kita tulis 5 aja ya. Itu 35. Nah, 35 jikalau wira-wiri 10.000 ditambah 20.000 tadi ya. Itu 30.000. Nah, kalau ini ditambah, ini tadi kereta cepat ditambah 15, itu 35 juga. 35 juga ini ditambah 20.000 ditambah 20. Ya agak susah. Nah, dan 40. Nah, di sini kita analisis kereta biasa itu 35.000, kereta wira-wiri itu 30.000, kereta X cepat 35.000, dan kereta ekspres 40.000. Nah, di sini tantangannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah? Ya, otomatis pilihan yang tepat itu adalah wira-wiri, itu pilihan A. Karena di sini biayanya 30.000. Nah, ini tadi analisis dari soal yang kita bahas. Selanjutnya, soal nomor 3. Di sini kita diberikan tantangan, di kota Bebras eh, ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun 0, A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Nah, di sini tantangannya, Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Nah, di sini kita untuk mencari ini, kita buat dulu. Nah, ini ada analisisnya. Tujuan 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 Jojo adalah pergi ke zoo. Nanti orang lihat aja. Zoo. Nah, keterbatasan Jojo hanya berganti kereta sekali. Nah, di sini tadi ia hanya berganti ke kali saja. Nah, dari mana dia berangkat? Kita analisis dulu stasiun-stasiunnya. Misalnya dari stasiun A. Nah, dari stasiun A. Di sini jika Jojo berangkat dari stasiun A, ia tidak perlu berganti kereta pada T1 untuk sampai ke zoo. Nih, kalau memang dari A, Jo, Bebras Jojo dari A menuju Zoo, dia tidak perlu mengganti transit. Hmm. Sedangkan di sini dikatakan ia berganti keretanya sekali saja. Ya, otomatis A itu salah. Selanjutnya itu B. Jika Jojo berangkat dari stasiun B, dia perlu transit di T3 dan T1 untuk sampai Zoo. Kita lihat di sini dari B. Kita lihat di sini, hai. Dia transit di T3 dan T1. Yang ini T3, dia transit di sini dan lanjut ke sini. T1, lanjut dia baru ke Zoom. Otomatis dia ada 2 kali transit. Di sini yang pertama, di sini yang kedua. Otomatis pilihan B itu tidak memenuhi aturan pada tantangannya. Nah, selanjutnya yaitu stasiun C. Jika dia berangkat dari stasiun C, dia perlu transit di T2 dan T1. Di sini C, dia transit di T2, di sini, lanjut lagi ke T1. Otomatis ya ini tidak memenuhi aturan karena dia transit hanya sekali di tantangan ini. Sedangkan dia transit 2 kali. Selanjutnya itu stasiun D. Jika Jojo berangkat pada stasiun D, dia hanya perlu transit di T1 untuk sampai ke Zoo. Sehingga D, kita lihat di sini D, dia transit di T1. Di sini
Nah, dia hanya transit di sini, T1. Di sini kan ini yang biru ya. Di sini transit, ya lanjut ke, dia berputar di sini, berputar di sini. Maaf jika agak kurang jelas di sini. T1 transit di sini pilihan D. Nah, di sini terus ikuti garis warna pink dan sampai ke zoo. Nah, sini D itu benar ya. Kenapa benar? Karena dia transit hanya satu kali. Pada soal juga dia berganti hanya kereta sekali saja. Nah, otomatis yang pilihan di sini dari stasiun mana yang berangkat itu adalah stasiun D. Maaf jika gambarnya atau sketsanya itu kurang jelas. Nah, ini tadi analisis terhadap persoalan tersebut. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu eh, berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dirangkai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai FDE CAB pada suatu hari Minggu. Ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Di sini ada trayek keluarga Amir adalah BAA ACEDEEDA. Selanjutnya trayek keluarga Badu ada FD CDAE ADEDA. Nah, di sini kita diberikan tantangan. Asumsikan bahwa keluarga tersebut berangkat bersamaan pada eh, dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tertempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama. Di sini langsung saja kita lihat trayek dari keluarga Amir. Kita gambar dengan warna merah aja ya. Sini keluarga Amir itu dari B. B itu yang satu ya di sini. Nah, B. Selanjutnya dia ke A. Dia ke A. Selanjutnya dari A dia ke A lagi. Ke A lagi terus dia kembali ke A. Terus dari A dia ke C. C itu ini. Dari C dia menuju ke E. Dari E di sini C E D. Nah, dia menuju ke D. Nah, dia kembali lagi ke D. Terus dari D dia ke E lagi. Dari E dia ke D lagi. Maaf, maaf saya ulangin kalau kurang jelas ya. Dari C dia ke E ke sini. Dari C dia ke E. Nah, dari E dia ke D. Nah, dia ke D. Dari D dia ke E lagi. Kembali lagi. Dari E dia ke D. Nah, maaf, 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 maaf. Dari E dia ke D. Dari D dia ke E. Dari E dia ke E. E-nya yang maksud adalah ini. Dari D E dia ke D. Dari D dia ke A. Dan finishnya di sini. Nah, untuk keluarga Badu dia dari F. Kita buat warna eh, dia dari F. Nah, keluarga Badu dari sini. Dari F dia ke D. Nah, dari D dia ke C. C di sini. Dari C dia ke D. Kembali lagi. Dari D dia ke A. Dari A dia ke E. Dari E dia ke A lagi. Dari A dia ke D lagi. Dia ke, maaf. Dari A dia ke E. A dia ke E. Dari E dia ke A lagi. Dari A dia ke D. Dari D
dia ke E lagi, kembali lagi, di D, turun lagi sini. Dari E dia ke D, nah dari D dia ke A. Nah dia kembali di sekitar sini lagi. Dari A dia ke D, dari E dia ke D, dari D ke A. Dia kembali lagi ke sini. Jadi di sini ditanya berapa kali keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama. Kita ketahui di sini ya bu, hitung aja. Kita gambar tadi trik dari keluarga Baduy di sini dan trik keluarganya eh, Amir di sini. Jadi ini mereka tidak pernah ketemu ya setelah kita analisis kita gambar dari sketsanya. Otomatis ini pilihan yang tepat adalah D. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertemu ya. Setelah kita buktikan trayek keluarga Amir dan trayek keluarga Badu. Selanjutnya, di sini ada penjelasannya, analisisnya. Nah, selanjutnya yaitu soalnya yaitu Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian hampir pada peta. Lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18,6. Nah, di sini langsung aja kita lihat di sini bepergian dari Hamper ke Mu. Nah, dari sini menuju ini. Nah, gimana atau kita sini tantangannya? Berapa biaya paling murah dari Hamper ke Muk? Isikan sebuah bilangan bulat. Nah, di sini logika dari soal ini bisa kita buat tiga rute ya. Tiga rute. Kita buat rute yang satu yaitu rute pertama. Rute pertama itu dari Hamper ke ke A sini. Nah, dari A ke B. Nah, dari B dia langsung ke Noob, langsung ke sini. Nah, itu rute pertama. Logikanya ya. Di sini kita tambahkan aja 13 tambah 11 tambah 23 itu 47. Rute pertama itu 47. 47. Nah, yang kedua, rute kedua. Di sini logikanya rute kedua yaitu dari Hamper di sini menuju ke A. Ke A, terus dari A dia ke G. Nah, dari G dia ke E. Nah, dari E dia ke menuju D. Dari D dia langsung menuju ke Mu. Nah, di sini ini adalah rutenya yang kedua. Kita tambahkan aja 7 ditambah 9 ditambah 7 tambah 6. Ya, itu hasilnya 42. Nah, lanjut ke rute yang ketiga. Nah, rute yang ketiga, di sini logikanya kita berangkat tetap dari A sama. Lanjut kita dari A, maaf, kita berangkat dari A. Nah, kita berangkat dari A terus setelah dari A itu ke C. Ke C. Nah, dari C kita berangkat ke F. F. Nah, dari F kita berangkat ke D. Dari F kita ke D.
yang gede langsung ke nol. Nah, di sini untuk logikanya ini 13 ditambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6. Nah, itu 41. Nah, di sini berapa biaya paling murah dari hampir ke muk bisikan suatu bilangan bulat. Ya, logikanya tadi kita gambar kita tiga rute. Di sini yang paling kecil yaitu 41. Jadi isikan sebuah bilangan bulat, maka yang kita isi jawabannya adalah 41. Jadi ada realisasinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kuis pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Sekian dari video saya. Terima kasih.